kedua ini ada Insinyur Jito SP1. Beliau adalah pengajar bidang operasi pemeliharaan irigasi di Direktorat Jenderal SDA dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa. Kepada Bapak Insinyur Jito SP1 kami persilakan. Baik, kita bicara pemeliharaan sekarang. Jadi kalau operasi itu yang dia air yang lurus ya. Tapi kalau pemeliharaan yang lurus jadi jaringan irigasi. Makanya aktivitasnya adalah berupa fisik. Kalau operasi non-fisik air plus lainnya. Nah, ini definisinya saya kira sudah biasa. Bisa lanjut aja supaya nggak lama. Ya, mengapa perlu DOP? Salah satunya adalah supaya umurnya tercapai dan biaya kegiatan lanjutannya adalah kecil. Sekarang normalnya kalau rehab itu siklusnya ya 20 tahun ya. Sekarang di tempat tertentu itu nggak sampai 10 tahun kadang-kadang direhab lagi. Padahal itu adalah domainnya mestinya pemeliharaan berkala gitu. Ya kadang-kadang belum bisa membedakan antara berkala sama rehab secara fisik ya. Nah, tahapan di dalam kegiatan pemeliharaan adalah inventarisasi ya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi standar. Ini akhirnya saya lanjut saja ya. Ini termasuk apa? Inspeksi perencanaan program ya, persiapan, terus pemeliharaan swasta yang digolongkan dan pemantauan dan evaluasi. Pelakunya di sebelah kanan ini, juru, pengamat, dinas dan seterusnya, baik kabupaten maupun provinsi. Sama dengan di operasi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan dan evaluasi. Bapak dan Ibu melihat di sini sudah tahu kelompok perencanaan mana, kelompoknya, kelompok pelaksanaan mana, dan seterusnya. Nah, pendukung ini tolong dicek masing-masing di tempatnya apakah sudah komplit. Ini yang sangat mendasar sebagaimana di operasi tadi. Kalau ini aja nggak komplit, apalagi melaksanakan kegiatannya, ya. Kalau misalkan dari data ini nggak lengkap, minta kepada pimpinannya untuk diadakan, ya. Yang mendasar manual OP itu harus ada minimal tingkat darah irigasi. Syukur kalau ada, kalau dia lebih dari satu pengamat, tingkat pengamat. Jadi ada manual OP tingkat darah irigasi, ada manual OP tingkat pengamat. Syukur kalau ada manual OP tingkat juru. Baru nanti buku saku ada di PPA POP. Kalau belum ada, usulan pada atasannya. Nah, ini skema. Kalau untuk pemeliharaan yang ditampilkan adalah skema bangunan. Jadi skema itu selalu ada dua, skema jaringan irigasi dan skema bangunan. Skema bangunan ini untuk kegiatan pemeliharaan. Oke.
Nah, pemeliharaan itu ada 4, mulai pengamanan, pemeliharaan rutin, berkala, sama perbaikan darurat. Ini harus luar kepala. Ya, bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dalam OP, yang sepele-sepele ini harus luar kepala. Ini pengamanan. Pengamanan itu mulai pencegahan dan pengamanan sendiri. Teruskan. Contoh semacam ini yang perlu bangunan pengamanan. Ya. Ada sapi masuk di saluran, kalau nggak ada tempat mandi hewannya akan merusak tanggul. Ini dibendung, hilirnya kalau nggak ada pengaturan merusak atau mengganggu stabilitas bendung. Makanya 500 dulu 1 kilo hilir itu tidak boleh ada penggalian valuansi. Kalau mau dilakukan, hati-hati batas dasar asli, ya, umpamanya banyak sedimentasi, yang penting jangan sampai mengganggu dasar aslinya. Umpamanya itu di sepanjang Gunung Merapi, ya, misalkan ada pasir dan lainnya, itu hati-hati, jangan kebablasan ngambilnya, tidak boleh melampaui dasar aslinya. Nah, ini jenis-jenis kegiatan pemeliharaan ini harus luar kepala. Misalkan pemeliharaan rutin itu ada yang sifatnya perawatan, ya, hanya babat-babat rumput, memberi minyak pelumas dan lainnya. Itu yang rutin-rutin, yang selalu dilakukan. Ya, ada bersifat perawatan, ada yang ringan. Ini yang perbaikan ringan, nutup lubang-lubang dan seterusnya, yang sifatnya fisik yang besar, ya, diperbaiki tapi yang ringan. Nah, sekarang berkala. Nah, berkala itu ada perawatan, perbaikan, dan penggantian. Perbaikan berat atau penggantian. Jadi kalau berkala itu ada 3 pembagiannya, tapi kalau rutin ada 2, ya, pemeliharaan rutin sifat perawatan sama perbaikan ringan. Tapi kalau berkala sifatnya perawatan, terus ada perbaikan dan pemeliharaan berat atau penggantian. Nah, ini contoh-contoh saja jenis perbaikannya, tergantung infrastruktur yang ada di tempat masing-masing. Itu. Sekarang perencanaan pemeliharaan, ya. Untuk perencanaan pemeliharaan itu dibutuhkan 5 belangko, ya. 01P sampai 05. 01 inspeksi, 02 penelusuran. Ya. 03 apabila ada bencana, baru 0405. Ya, periodenya juga masing-masing. Kalau inspeksi rutin 10 atau 15 harian. 10 itu hanya berlaku Jawa Timur, yang lainnya 15. Ya, kalau ada pertanyaan inspeksi, ya kalau periodenya ya 15 harian, 2 mingguan. Ya, ini contoh-contoh saja inspeksi apa yang diamati, gitu ya, seluruh infrastruktur yang ada di sana per 15 harian, biarpun melaporkannya akhir bulan. Nah, kalau ini penelusuran 2 kali setahun, pada saat pengeringan sama pada saat air mengalir. Waktu pengeringan untuk mengetahui kondisi bawah air, ya, sedimentasi atau mungkin
terjadi apa itu di pondasi rusak, retak-retak, pecah dan di bawah air. Tapi pada saat air mengalir untuk mengetahui bocor dan lainnya. Nah, penelusuran ini sebenarnya bagusnya seiring dengan pelaksanaan paksi, ya, pelaksanaan PAI dan IKSI itu barengan ini. Nah, cuma kadang-kadang pelaksanaan paksi itu belum tentu bisa barengan karena dia terikat kontrak. Jadi menjadi kurang ideal. Makanya pada saat air tergenang nggak tahu, tanya kepada petugas. Seperti itu, karena konsultannya nggak mungkin bisa ngeringan. Seperti itu. Selanjut saja, ini hanya cara penelusuran apa saja yang dilakukan dan alatnya apa, itu termasuk GPS. Ya, berdasarkan hasil penelusuran nanti diidentifikasi dan lupa ini kondisi baik apabila rusaknya kurang dari 10%. Ya, beda antara kondisi sama tingkat kerusakan. Ini pengertiannya adalah dilihat dari sisi tingkat kerusakan. Kalau tidak IKSI itu dari sisi baiknya, balikannya pada saat rusak 10 berarti kondisinya 90. Makanya ini inline dengan pelaksanaan paksi. Nah kalau 10-20 rusak ringan. Kalau di kinerja jaringan itu kelompok baik. Kalau sedang 21 sampai 40, sebenarnya itu yang betul adalah di atas 20 sampai 40. Sedang. Nah, kalau yang berat di atas 40%. Nah, kalau sifatnya subsistem minimal, yang di atas 40 ini bisa diusulkan rehabilitasi jaringan irigasi. Ya, rehabilitasi jaringan irigasi itu apabila kerusakannya lebih dari 40%, tapi bukan individual. Jadi bicaranya jaringan itu ya saluran dan bangunan, minimal satu saluran. Gitu. Bukan bangunan cadap satu tak rusak di atas 40 rehab. Bukan, jadi satu jaringan itu ya rata-rata dalam satu jaringan minimal satu jaringan sekunder, yaitu mulai salurannya, bangunannya ya termasuk jalan inspeksi di sampingnya itu semuanya. Jadi bukan rehab saluran, bukan rehab bangunan, tapi rehabnya jaringan irigasi. Ini yang banyak interpretasi yang kurang pas ya. Terutama di kabupaten biasanya usulan DHK itu rehab saluran, sehingga bangunan rusak-rusak ya nggak apa-apa rehab saluran, mestinya jaringan irigasi. Nah yang disurvei ya, identifikasi yang dibuat desainnya itu hanya untuk rusak sedang dan berat. Untuk ringan dan kondisi rusak kurang dari 10% tidak perlu, itu hanya plotting saja untuk ringan, untuk pemeliharaan rutin seperti itu. Nah ini katanya Ranti tadi, ini kan masuk di dalam perhitungan biaya. Ini memperhatikan hal ini untuk menyusun berapa upah, harga bahan, peralatan. Jadi mempertimbangkan
harga setempat, daftar upah dan tenaga yang dikeluarkan oleh kabupaten atau provinsi. Makanya ini perlu survei untuk menyusun ini. Sesungguhnya berapa tempat itu? Kalau perlu hitung angsurannya. Karena pada prinsipnya harga itu harga di tempat. Nah, untuk pemrograman itu 04, 05. Ini sampai program. Jadi untuk perencanaan sampai program itu diperlukan sampai 05P. Nah, ini pelaksanaan pemeliharaan mulai 06. Ya, di 06 hitungan untuk swakelola. Swakelola artinya yang rutin, ya, pemeliharaan rutin. Kalau berkala nanti 07 dan 08, 09 kontraktual. Nah, untuk pelaksanaan pemeliharaan, umpamanya ada kerjasama dengan P3A, itu masuk di belangko 08. Di 08 itu bisa dilaksanakan sendiri langsung atau juga oleh P3A. Seperti itu. Nah, ini contoh pemeliharaan rutin. Ini berkala, ini perbaikan darurat, ya. Ini kerjasama P3A. Kalau yang atas ini sebenarnya contoh P3 TGI, yang bawah ini yang kerjasama. Yang atas juga dengan P3A, cuma labelnya P3 TGI. Padat karya. Itu kegiatan di Direktorat Bina OP, juga di bagian OP, tapi bukan OP. Ya, pelenggaranya di SDA melalui Direktorat Bina OP, diatur di dalam peraturan menteri, nanti ada juknisnya oleh Dirjen, ya, ada di Satker OP, ada balai juga di OP, tapi pekerjaannya bukan OP, pekerjaannya rehab dan peningkatan pembangunan untuk tersier. Ya. Nah, ini peran P3A. Kalau tadi untuk operasi, ini tuh melihara. Jadi mohon ini Bapak dan Ibu, ini harus familiar. Perannya apa di operasi, perannya apa di pemeliharaan. Karena basis daripada pelaksanaan pengelolaan pengembangan sistem irigasi itu adalah partisipatif. Jadi setiap tahapan itu melibatkan P3A, GP3A, P3A, termasuk apalagi OP. Ya, OP itu nggak ditulis pun ya seharusnya sudah partisipatif. Hanya sekarang kita OP untuk menegaskan uji coba di Menganti Citandui, ya, pelaksanaan OP partisipatif. Kegiatannya ada 16, ya, di samping OP fisik ada 16 kegiatan, ya, termasuk pemberdayaan, pelatihan, macam-macam, pembentukan komite antar provinsi dan lainnya. Ada 16 itu dilaksanakan bareng teman uji coba. Uji coba OP yang benar. Nanti pelaksanaannya juga bersama dengan P3A. Itu ada regulasi sekitar 40% itu harus bekerjasama dengan P3A untuk OP-nya. Nah, sekarang pedomannya sudah jadi kira-kira berapa minggu yang lalu. Sekarang sudah mulai konsultasi di Tandui, itu juga IPDWP. Nah, ini KSO, KSS, KKS, SPKS. Tadi saya sampaikan bahwa setiap kegiatan itu bersama dengan P3A.
KSO itu untuk paket kontraktual. Jadi kegiatan pemeliharaan dikontrakkan pada penyedia jasa atau kontraktor, sebagian pekerjaannya dikerjasamakan dengan P3A, ya kayak subkontraktor gitu Pak. Itu namanya KSO, kerjasama operasi. Yang kedua adalah SKKS, surat kesepakatan kerjasama. Ini antara PPK sama P3A. Ya, antara PPK sama P3A, hanya saja tidak sepenuhnya. Mungkin bahannya masih dari PPK, tapi tenaganya dari P3A. Tapi secara keuangan masuk ke rekening P3, bukan perorangan. Itu namanya SKKS. Seni swasta murni, cuma pelaksanaannya itu bersama ya, antara PPK atau tim PPK sama P3A. Timnya atau PPK-nya pengadaan barangnya, bahan dananya, penyediaan tenaganya dari P3A. Itu SKKS. Berikutnya SPKS, surat perjanjian kerjasama. Ini kayak P3TKI. Bahan tenaga semuanya dari P3A. Jadi direncana sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri. Tentunya dengan cara-cara tertentu. Seperti P3A, tapi seperti P3TKI ini bukan P3TKI. Karena beda, kalau P3TKI itu dilaksanakan atas dasar ada peraturan Menteri Keuangan 168, terus ada lembarannya 173 tentang bantuan pemerintah kepada lembaga. Sifatnya bantuan hibah. Tapi kalau OP kan kita biaya anggaran reguler, belanja barang seperti itu. Nah ini kelembagaan seperti biasa, cuma ini terkait dengan pemeliharaan. Nah, SMOPI itu bagian dari pelaporan OP ini. Kalau pemeliharaan ini salah satu ini. Nah, yang dipraktekkan besok itu ya pembuatan laporan kegiatan pemeliharaan ini, yang tadi operasi, yang aplikasinya dengan SMOPI. Jadi praktek SMOPI itu salah satu sebagai pelaksanaan tugas daripada Bapak dan Ibu sekalian. Ini tugas-tugas dulu dan seterusnya, nggak perlu saya bahas. Ini skemanya. Nah ini belangko-belangkonya. Jadi yang saya kasih tanda ini idealnya belangko-belangko itu dibantu oleh tim ini, baik PPA atau PUB, supaya tidak hanya menjadi tanggung jawab juru praktek di lapangannya, supaya dibantu PUB dan PPA. Termasuk inspeksi ini yang di sana kan PPA PUB. Jurunya ya di sana mewira-wiri, ya, kayaknya lebih luas. Tapi yang standar di situ PPA PUB. Nah ini direkap oleh juru tadi pendukungnya. Tapi ini belum ada di SMOPI Pak ya. SMOPI masih standar, Nah ini juga perlu didukung oleh P3A. Ini 03 itu kan oleh pengamat, tapi masuk juru dan catatannya. Ya, tolong kalau punya juru diberdayakan, Pak pengamat. Kalau Pak juru berdayakan PPA-nya. Ini supaya kerjasama yang bagus di lapangan, supaya tidak. Nah kalau ini
Ini swasta dan kontraktor jadi satu, karena realisasi tapi ini bukan tugas pengamat, tapi adalah dinas. Pengamat dinas ini ya termasuk balai dan lainnya. Baik kabupaten, provinsi maupun balai itu didefinisikan di sini dinas. Atau siapa pelaksana OP. Nah, belangko P itu di samping 10 belangko P ada 2 belangko tambahan belakang. Ya, pertama belangko inventarisasi carian negasi. Yang kedua BCP, buku catatan pemeliharaan. Makanya sesungguhnya kalau dihitung belangko O dan P itu sama saja 12-nya. Jadi dulu pesannya supaya belangko P lebih sedikit menjadi 10, tapi ada 2 sama saja. Jadi 12 ya. Kalau ada pertanyaan jumlah belangko pemeliharaan berapa ya 10 P plus 2 ini. Plus 2 ini, satunya investasi, satunya BCP ini. Ya, paham ya Pak? Jadi belangko OP itu aslinya sama-sama 12. O 12, P 12. Hanya namanya kalau P itu 10 belangko P plus 2 belangko investasi dan BCP. Selama ini yang dikenal kan 12 O 10 P kan gitu. Nah ini itu 2 belakangnya. Ini Bapak dan Ibu Jogja atau di Balai Usaha Prayoga, saya mohon supaya memahami hal ini bahwa sesungguhnya belangko O dan P itu sama 12-nya, hanya namanya yang P itu 01 P sampai 10 P plus 2 belangko investasi dan BCP. Ya, seperti itu. Ya, tadi Pak Cita mungkin ada dari Pak Budi dari kalibrasi atau ada memahami terkait catatannya. Terus tadi dari Pak Ibu keterbatasan personel ya Pak ya tadi ya. Terus untuk Pak Teguh juga terkait juga dengan tenaga kerja, apakah ini yang ditanyakan apakah kaitannya dengan status apa terkait pengisian belangko Pak? Apakah mereka prakarya itu berhak mengisi atau bagaimana? Statusnya ya, status tadi. Jadi terkait apakah bisa disamakan dengan PPA seperti itu ya Pak ya? Atau petugas OP. Terus yang terkait yang terakhir dengan Pak Suparman tadi terkait bagaimana cara menghitung apabila mungkin karena beliau merangkap ya Pak ya, juga di Wadas Lintang, karena Wadas Lintang ini kewenangan kita Pak, jadi kewenangan pusat di TPOP kan, dan juga Pak beliau juga membawahi 4 desa ya Pak ya di situ ya. Ya dari desa, dan di situ memang mungkin terkait penghitungan atau pengukuran banyak sekali alat ukur yang mungkin tidak berfungsi ya Pak ya, hilang gitu ya. Terus terkait TPM, apakah mungkin pertanyaan P3A ini Pak? Ini selalu sering ditanyakan ini Pak, P3A itu kalau sudah kita bina, kita berdayakan itu kira-kira impact-nya ke P3A sudah apa? Karena kan pasti banyak ini Pak ya, setelah perubahan dari pertanian ke PO ini arahannya seperti apa? Mungkin Pak Cita ada 4 pertanyaan tadi. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Budi Penerbit. Sudah lama ya kenal Pak Budi. Begini, ya. Jadi kaitannya kalibrasi. Kalau bangunan ukurnya bagus sesuai standar bangunan ukur, lebarnya persis Pak ya. Misalkan 60 ya 60 persis, nggak boleh lebih. 60,2, 60 itu kan tidak boleh, itu 60 persis. Terus R
R-nya itu juga harus persis. Kalau misalkan R-nya itu 15 cm, ya R-nya 15 cm. Ya, baik gambang maupun di tubuh tegaknya. Karena itu berkaitan dengan kontraksi. Kontraksi itu menjadi lebar efektif aliran air tadi. Nah, biasanya kalau bangunan persis standar, Pak, itu tidak pun tipis atau bahkan persis, gitu ya. Tapi kalau tidak pas, ya, itu bisa bedanya besar. Nah, pada saat limit bedanya itu nggak terlalu tinggi, katakanlah 10%, gitu aja masih ditolerir. Tapi tabelnya ngikuti tabel kalibrasi, Pak. Ya, biasanya kalau tabel mengikuti kalibrasi itu nanti tingginya tetap sesuai paskalnya, cuma debitnya berubah dari rumusan aslinya, gitu ya. Nah itu kalau ada papan operasi dia ditambah di belakangnya atau menjadikan buku saku PPA kita atau dulu. Sehingga kalau ada sekian berarti yang dipakai adalah rumus kalibrasi debitnya. Nah, kalau bedanya terlalu jauh, sebaiknya bangunan ukurnya diperbaiki. Berarti mungkin sudah nggak tegak, R-nya juga nggak pas, dan lain-lainnya. Ya, itu sebaiknya pada saat ada rehabilitasi atau nanti ada pembelaan tertentu diperbaiki bangunan ukurnya. Ya, juga harus normalnya itu sedimentasi. Kolam penenang dulunya bangunan ukur juga menentukan. Ya, biasanya kan ada 12, 5 atau sampai sekian meter tergantung perhitungan berapa V standar untuk supaya tenang. Nah, kalau ini sedimentasi nggak tenang lagi nih alirannya. Nah, itu juga pada saat kalibrasi itu harus dibersihkan dulu. Itu sehingga diketemukan debit nyata. Nah, itu berdasarkan kalibrasi. Nah, karena kalibrasi sebagai rujukan, cara kalibrasinya benar, jangan-jangan malah kalibrasi ini salah. Nah, ini juga penting. Jadi yang kalibrasi harus benar-benar ahli. Ya, kalau pakai karneter ya ahli di dalam membaca berapa debit berdasarkan karometer tadi, dan tidak cukup sekali yang beberapa kali, ya seperti itu. Jadi intinya kalau kalibrasi itu untuk mengukur kebenaran ya mengikuti kalibrasi, Pak. Yang penting cara kalibrasinya benar, kalau enggak malah nggak benar juga, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ditabelkan nanti yang tabel berikutnya ikuti hasil kalibrasi. Pak Yudi, Banyumas ya, Banyumas, Pak Irawati ya. Di tempat Bapak ada berbagai kewenangan. Nah, Pak, pelaporan OP itu basisnya daerah irigasi ya. Basisnya daerah irigasi. Ya kalau Bapak punya 3 kewenangan, per DI itu ada laporannya. Ya, per DI ada laporannya pada kabupaten, provinsi atau pusat. Nah, nanti induknya ya sesuai kewenangan lagi. Terus ada sederhana sampai teknis ya udah, Pak. Nah, intinya pada saat laporan debit seharusnya ya bisa diukur. Nah, kalau nggak ada alat ukurnya, ya pendekatannya pakai pintu air, tetapi harus dikalibrasi. Ya, jadi tidak ada alat bantuan ukurnya, mengaturnya melalui pintu. Ya, cuma dipasang pelskal, nanti dikalibrasi. Sehingga begitu buka pintu sekian, berarti pendekatan debitnya sekian. Seperti itu ya. Jadi yang dikalibrasi adalah ada saluran ukur di hilirnya sebagai tempat kalibrasi. Sehingga begitu diulang-ulang berapa kali percobaan, sekian. Begitu juga tinggi muka air dulunya, head berapa. Nah, itu nanti sampai ketemu debit
standar, ya, tetap. Nah, nanti digerafikan, gitu ya. Tapi sebaiknya diusulkan dibangun bangunan ukur, seperti itu. Ini tadi juga berarti menjawab juga dari Pak Parman tadi, kalau kaitan dengan bangunan ukur seperti itu. Pak Yudi kayaknya sangat itu nanti bisa kalau ada belum pas jawab dari apa yang Bapak maksud bisa diklarifikasi lagi. Sekarang Pak Teguh, pekarya kayak pekarya itu di dalam apa bagian petugas OP, ya. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi sunnahnya gini Pak, yang wajib ada itu pengamat, juru, PPA, POB, dan staf pengamat. Nah, pekarya ini bisa disuarakan biasa atau merekrut petugas. Umpamanya tidak ada petugas, ya dilakukan pembersihan biasa, swakola, atau ada bahkan di luar Jawa itu dikontrakkan itu, pembelian rutin itu dikontrakkan, karena nggak punya orang alasannya. Cuma kalau mengangkat pekarya tanggung jawabnya lebih jelas. Katakanlah satu pekarya 2-3 kilo. Kalau ini kotor tanggung jawabnya kan jelas itu. Tapi nek swakola ya umum penanggung jawabnya di atasnya. Kalau PPK ya PPK. Karena yang membayar dari PPK. Tetapi pekarya beda dengan PPA Pak ya. Karena kalau PPA punya fungsi pelayanan, dia ngatur air dan lainnya itu. Tapi kalau pekarya fungsinya hanya pemeliharaan rutin. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau dulu memang ngangkat pekarya Pak, ya ngangkat pekarya. Nah sekarang itu karena nggak wajib ya sebagian tidak ngangkat pekarya, alasannya duitnya nggak cukup loteng penuh. Tetapi di sekolah biasa periode 3 bulan bersihkan, 3 bulan lagi bersihkan, semacam itu. Ya, kayak itu Pak Teguh statusnya ya. Jadi boleh harian lepas lah, boleh lepas ya. Tapi naik dulu Pak, pekarya itu ada PNS. Zaman dulu itu lebih komit pekarya pun untuk menjamin kebersihan daripada jaringan irigasi itu PNS. Nah, sekarang ini lagi proses berjuang ini, termasuk tadi membahas sertifikasi tugas OP itu ya belum termasuk itu, karena pekarya itu belum termasuk. Sementara masih pengamat dan juru, ya, yang punya peran sentral pengamat dan juru. Dengan PPA, PUB pun belum sampai di situ, nanti tahap berikutnya. Sekarang Pak Parman, kalau bangunan ukur sama tadi ya Pak ya, kira-kira semacam itu. Tapi Bapak harus usulkan, ngukurnya pakai kalibrasi, pakai alat sederhana bisa seperti itu. Kalau pembinaan irigasi desa, ya itu salah satu tugas dilakukan Pak Desa Bapak. Tapi tugasnya termasuk di Wadas Litang yang akan modernisasi irigasi di Wadas Litang nanti. Nanti kalau ada kurang jelas apa yang dimaksud Pak Parman bisa nyampaikan lagi. Terus TPN itu pendamping ya, mendampingi P3A dalam konteks pemberdayaan. Nah, kalau didampingi itu mestinya harapannya P3A itu cita-citanya kan mandiri Pak, ya. Mandiri itu skornya di atas 90 dari 80 pertanyaan penilaian kinerja. Itu sudah mampu sendirilah. Mungkin sudah diukur ya kinerja, apakah Bapak sedang berkembang atau belum berkembang semacam itu. Nah,
kekurangan itu sebagai basis di dalam pemberdayaan. Makanya sekarang ada modul yang namanya kewirausahaan. Diharapkan nanti P3A itu ya bisa operasi sendiri, tidak tergantung pemerintah gitu Pak. Nah, tugasnya pemerintah itu mengungkit supaya mereka bagaimana bisa menghidupi secara mandiri, organisasi sendiri. Makanya salah satunya kerjasama tadi. Tadi ada KSO, SKKS, SPKS. Lah maksudnya punya sisa-sisa itu sebagai kas P3A untuk menghidupi organisasi. Jadi tidak ada pemerintah memberi cash uang untuk operasi, tidak ada Pak. Caranya tadi itu kerjasama. Nah, mohon ini tidak hanya UP loh Pak ya, rehab pun seharusnya juga seperti itu. Jadi yang kontraktual termasuk rehab itu mestinya ada sebagian yang bisa samakan dengan P3A. Dan ini sebagai Bapak, sebagai tugas di lapangan, tolong disuarakan itu kalau belum ada demokrasi semacam itu. Makanya pemeliharaan itu seyogyanya untuk yang swasta dikesalsamakan dengan P3A. Semua dulu itu saya tahun 2014-15 saya paksa Pak sabar itu 10% dari dana DIPA itu harus kerjasama. Itu berjalan itu. Ya soal nanti dapat sedikit kelebihannya itu relatif. Tapi itu menjadi rutin setiap tahun Pak. Ya, makanya ini semangat partisipatif ini digalakkan lagi sekarang, uji cobanya di Menganti. Saya kemarin dimintai pendapat, ini berapa persen? 40 aku bilang. Coba Pak, 40% kerjasamakan P3, semuanya merasakan. Kalau satu DI Menganti itu rendahnya 20 miliar. Nah 40%-nya tinggal ngitung aja yang kerjasamakan dengan P3. Lah, ini rutin setiap tahun supaya organisasinya hidup. Ya, jangan kita itu punya istilahnya itu ayah kandung tapi nggak ngurusi hidupnya, menghidupi organisasi membentuk tapi nggak ngurusi hidupnya. Ini nggak boleh. Ya, terus itu kedua ada pemberdayaan materi kewirausahaan. Ini tidak termasuk 19 yang di SK Direktur OP itu. Jadi kewirausahaan itu membangkitkan semangat wirausaha, basisnya irigasi. Apa potensi dari irigasi itu yang bisa mereka kelola? Semangatnya bagaimana mereka bisa hidup dari hasilnya keirigasian tadi. Nah ini uji cobanya tadi di Menganti. Kalau kerjasama itu seharusnya dari dulu dengan P3A semangatnya itu tadi supaya mereka hidup. Pertama jadi tenaga kerja yang ke SKKS bisa melaksanakan penuh SKKS. Nah itu diharapkan kalau ada sisa-sisa untung masukkan kas untuk menghidupi organisasi. Saya kira masih lama. Baik, kami saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bapak ya, karena dulu kan termasuk peran KSO dengan P3A itu juga sudah dilakukan. Harapannya mungkin kalau sekarang ini Pak, program-program padat karya ini Pak ya bisa ini Pak ya didorong ke P3A ya Pak ya. Intinya bahwa kerjasama itu dengan institusi Pak, bukan perorangan. Karena ada peribatan P3 itu anggotanya, sehingga bayari ya anggotanya itu langsung pribadi. Kalau ini adalah secara organisasi, dia berjuangnya secara organisasi, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi. Dan sekarang ada rumah pemberdaya P3A Pak. Di Balai Teropa P3A.
P3GA itu tugasnya pemberdayaan P3A. Seperti ini domainnya P3GA. Ya, tambah lagi nanti P3GA itu ada subunit penuluran. Ya, penuluran akan dihidupkan lagi. Terus ada sebagai WRKMC. Jadi Water Resources Management Center, Knowledge Management Center. Ya, nanti P3GA-nya tidak hanya P3GA irigasi, tapi P3GA SDA. Sekarang jumlahnya sudah mungkin 98%. Tinggal nunggu teken Direktur OP. Ya, ini sebagai informasi saja bahwa sekarang ada rumahnya lagi untuk pemberdayaan itu namanya P3GA. Gitu Pak. Jadi kalau ada apa-apa silakan ke situ, minta apa nanti P3GA yang fasilitasi. Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Cito. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya